Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhadiansyah dari kelas KIF 221 MC. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu penerapan marketing informasi sistem atau MES dalam perancangan aplikasi manajemen stok dengan teknologi RFID untuk perusahaan alat olahraga. Baik, langsung saja. Di sini ada judulnya, yaitu penerapan Marketing Information System (MES) dalam perancangan aplikasi manajemen stok dengan teknologi RFID untuk perusahaan olahraga. Pendahuluan. Di sini ada latar belakang, di mana industri alat olahraga yang berkembang pesat menghadapi tantangan dalam manajemen persediaan yang efisien dan akurat untuk mengimbangi fluktuasi permintaan pasar yang dinamis. Perusahaan dalam industri ini sering mengalami kendala, terutama terkait ketidakmampuan dalam mengelola stok secara real time menggunakan metode tradisional. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pemantauan, kurangnya visibilitas terhadap perubahan stok yang cepat, dan kesulitan dalam merespon perubahan permintaan. Teknologi Radio Frequency Identification atau RFID ini menawarkan solusi potensial dengan memungkinkan pemantauan stok secara instan. Namun, penerapan RFID dalam manajemen stok industri alat olahraga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi aplikasi manajemen stok berbasis RFID dengan teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi manajemen stok, memastikan informasi stok real time, meningkatkan akurasi persediaan, dan merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Oke, di sini ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah penelitian ini mencakup 1. Kesulitan perusahaan alat olahraga dalam mengelola persediaan secara real time dengan sistem yang rentan terhadap kesalahan manual dan minim aksesibilitas informasi stok instan. Kedua, ada kendala utama dalam memperkirakan permintaan akurat, menyebabkan ketidakseimbangan stok, kekurangan atau kelebihan persediaan, dan biaya penyimpanan yang tidak perlu. Ketiga, potensi penerapan teknologi RFID dalam mengatasi masalah pemantauan stok real time di perusahaan alat olahraga. Keempat, peran pendekatan marketing information system dalam meningkatkan efisiensi manajemen persediaan dan respon cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Kelima, ada tantangan dan hambatan yang mungkin muncul selama implementasi aplikasi manajemen stok berbasis RFID dengan mendekatkan MES di perusahaan alat olahraga. Baik, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini melibatkan 1. Menyajikan solusi efektif dan manajemen stok perusahaan alat olahraga dengan memanfaatkan teknologi RFID untuk meningkatkan pemantauan stok real time, akurasi persediaan, dan respon terhadap perubahan permintaan pasar. 2. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan mengurangi biaya terkait kesalahan stok, penyimpanan tidak efisien, dan kurangnya visibilitas terhadap persediaan. Ketiga, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperkirakan dan merencanakan persediaan dengan lebih akurat melalui teknologi RFID. 4. Meningkatkan responsif terhadap tren pasar dalam memberikan informasi stok real time dan analisis melalui pendekatan MES. 5. Memperkenalkan model aplikasi yang terukur dan terintegrasi menjadi landasan implementasi yang sukses dalam konteks manajemen stok perusahaan alat olahraga. Baik, di sini ada manfaat dari penelitian ini. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini melibatkan 1. Kontribusi ilmiah, yaitu untuk menambahkan pemahaman dalam manajemen stok dan teknologi informasi. Kedua, ada peningkatan efisiensi sistem, yaitu menciptakan sistem manajemen stok berbasis RFID dan MES yang lebih efisien. Ketiga, ada manfaat bagi perusahaan,
yaitu mengurangi biaya penyimpanan, meningkatkan akurasi persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Keempat, pengembangan negara dan industri. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan industri, meningkatkan daya saing perusahaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Baik, di sini ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengembangan aplikasi manajemen stok berbasis RFID untuk perusahaan olahraga, terintegrasi dengan pendekatan marketing information system (MES). Fokus utamanya adalah pelacakan stok real time, identifikasi, pemantauan, dan pengelolaan stok efisien. Penelitian melibatkan desain, pengujian sistem, integrasi dan MES. Integrasi data MES, evaluasi kinerja aplikasi dengan batasan pada industri alat olahraga, dan analisis dampak pada efisiensi operasional serta kepuasan pelanggan. Baik, di sini ada landasan teori. Ada teknologi informasi dan sistem aplikasi. Teknologi informasi adalah studi perancangan, implementasi, dan manajemen sistem informasi berbasis komputer, mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Bertujuan untuk menciptakan solusi efisien dan inovatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Lalu ada manajemen stok dan persediaan. Manajemen stok adalah suatu proses yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan, penggadaan, dan distribusi barang atau bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasinya. Baik, di sini ada Radio Frequency Identification atau RFID. RFID adalah suatu teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik atau untuk mengidentifikasi dan melacak tag yang melekat pada objek, manusia, atau hewan. Tag RFID ini menyimpan data yang dikodekan secara digital yang dapat dibaca oleh alatnya, yaitu pembaca RFID. Baik, di sini ada analisis dan perancangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian pengembangan development research, yaitu adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efisiensi efektifan produk tersebut. Metode ini biasanya melibatkan beberapa tahapan seperti studi literatur, rancangan, desain produk, uji coba lapangan, dan revisi produk. Di sini ada analisa. Seperti kita lihat di sini ada analisis kebutuhan fungsional. Ya, itu ada high priority, medium priority, dan low priority serta no priority. Baik. Lalu di sini ada analisis lagi, yaitu analisis kebutuhan non fungsional. Yaitu ada performance, security, availability, usability, scalability, interoperability, dan maintainability. Di sini ada use case-nya, di mana ada 3 aktor, yaitu admin, petugas, dan sistem, serta ada sistem juga untuk manajemen stok. Lalu di bawahnya kita ada activity diagram. Sama seperti tadi, itu ada admin, petugas gudang, sistem RFID, dan sistem manajemen stok yang mempunyai tugasnya masing-masing. Lalu di sini ada sequence diagram. Bisa dilihat, ini juga seperti tadi. Dan ini adalah cara untuk menjalankan aplikasi tersebut. Baik, sepertinya kita sudah masuk ke perancangan. Di sini ada dashboard dari aplikasi kita yang akan dipakai, yaitu
manajemen stok PT Alat Olahraga Bersinar, di mana itu nanti akan ada beranda, input stok, dan laporan stok. Jadi ini untuk alat olahraga saja ya, baru alat olahraga saja. Untuk perancangan kedua di sini ada RFID scanner, yaitu tadi untuk menginput barang-barang. Jadi misalnya ini nanti di scan RFID-nya dan akan keluar informasi seperti ini. Misalnya di sini ada nama barang, deskripsi barang. Nah, nanti akan ditambahkan lagi seperti nomor dan masa seperti itu. Lalu di perancangannya lagi di sini ada laporan stok. Di sini ada laporan stok yang sudah disediakan ya. Jadi nanti akan ada laporan-laporan stoknya, di mana si alat-alat itu akan ada di sini gitu. Jadi terorganisir. Maaf jika di sini cuma sepatu olahraga saja. Untuk contohnya, baik, sepertinya kita sudah sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pengembangan aplikasi manajemen stok berbasis teknologi RFID ini memberikan solusi efektif bagi perusahaan alat olahraga. Integrasi sistem RFID dalam manajemen stok meningkatkan akurasi data dan mempermudah tugas sehari-harinya, yaitu tadi untuk keperluan menginput stok. Di sini saran saya untuk pengembangan lebih lanjut disarankan untuk terus mempertimbangkan integritas dalam sistem lain, meningkatkan keamanan data, memberikan pelatihan penggunaan secara menyeluruh, dan melakukan pembaruan teknologi secara berkala agar aplikasi tetap relevan dan optimal dalam mendukung manajemen stok perusahaan. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.